Kepada Bapak dan Ibu sekalian, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Tito Andrianto sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Riau. Yang kami hormati Bapak Rezeki Putra Dinting sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tamu undangan beserta rapat tim Pora yang senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenankanlah acara rapat tim pengawasan orang asing tim Pora tingkat kecamatan sekota Dumai tahun 2021 pada hari ini tanggal 8 Juli 2021 dimulai. Pembacaan warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syai'an al-walin jalal wajhika karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Rabbi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul di kantor imigrasi kelas 2 TPI Dumai. Jadikanlah hasil yang kami dapatkan dalam acara ini menjadi pedoman yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan bersama di wilayah kecamatan kota Dumai. Ya Allah, Ya Rabb, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin kama. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala mara bahaya wabah penyakit, terutama virus corona yang saat ini menjadi wabah di tempat tinggal kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Bapak Kepala Kantor Kesbangpol Kota Dumai atau yang mewakili, Bapak Kepala Pos Lanal Dumai atau yang mewakili, Bapak Kepala Polsek Kota Dumai atau yang mewakili, Bapak Kepala Pos Bin dan Rais Kota Dumai atau yang mewakili, Bapak Camat dan Lurah Sekota Dumai atau yang mewakili, para pimpinan hotel Kota Dumai atau PHRI atau yang mewakili, para pejabat struktural dan staf kantor imigrasi kelas 2 TPI Dumai yang saya banggakan. Untuk memulai acara ini, saya buka dengan pantun.
jalan-jalan mencari laut rendang, sahabat karib seperjuangan. Kami ucapkan selamat datang para hadirin tamu undangan. Para undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah Republik Indonesia pada saat ini seperti halnya di dunia sedang disibukkan dengan penanggulangan wabah pandemi COVID-19 yang melanda di hampir semua belahan dunia. Berbagai macam dampak dari lebih kurang setahun terakhir telah kita rasakan, dari mulai banyaknya korban jiwa yang berjatuhan sehingga menyerang hingga ke sektor perekonomian. Sekarang juga sudah beredar banyak varian baru atau pengembangan virus dari COVID-19. Pemerintah juga telah banyak upaya untuk mengantisipasi akan hal tersebut, dengan salah satunya menerapkan vaksin bagi warga negara Republik Indonesia sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Kita semua berharap agar vaksinasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Dumai. Hadirin sekalian, selama masa pandemi ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di bidang keimigrasian melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, telah secara cepat menyesuaikan dengan tatanan protokol COVID-19 sampai kepada masa tatanan kenormalan baru terhadap seluruh pelayanan keimigrasian dan tentunya pengawasan orang asing dengan menerapkan sistem pelaporan orang asing atau disebut dengan APOA. Ini berbasis QR code yang dulu menggunakan versi 1, sekarang diperbarui menjadi versi 2. Kita semua berharap APOA versi 2 ini cepat dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar dan baik. APOA ini bertujuan untuk memudahkan pelapor dalam memberikan informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Demikian sedikit kata pembukaan dari saya. Saya berharap agar rapat Timpora dan sosialisasi ini bisa mempererat tali silaturahmi kita antara instansi dan dapat dimanfaatkan guna terjalinnya komunikasi serta koordinasi yang efektif selama anggota Timpora tingkat kecamatan dan PHRI Kota Dumai dalam menghimpun informasi-informasi yang berguna bagi kegiatan pengawasan orang asing dalam kegiatan operasi bersama atau gabungan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan orang asing sangatlah diperlukan. Semoga nanti setelah acara kita ini mungkin bulan depan kita akan melaksanakan tim gabungan, operasi gabungan bersama yang kita laksanakan di wilayah Kota Dumai, wilayah kerjanya Kantor Imigrasi Dumai. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat Timpora. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Semoga acara ini dapat berguna dan dalam pengawasan orang asing, informasi-informasi yang kami terima dari semua peserta dapat diinformasikan kepada Kantor Imigrasi yang baik. Dan selanjutnya saya akan lanjutkan pantun penutup. Mahal harganya si batu bacan. Bacan dibeli dari pesisir selatan. Salam penutup aku ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Terima kasih. Sambutan dari Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Riau sekaligus membuka acara rapat Timpora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Dumai, yang saya hormati Kepala Badan Tes Bangpol Kota Dumai atau yang mewakili,
Kepala Pos Lanal Dumai atau yang mewakili, Kapolsek se-Kota Dumai atau yang mewakili, Kepala Pos Bin dan Badis Kota Dumai, Pak Camat Lurah se-Kota Dumai atau yang mewakili, para pimpinan hotel di Kota Dumai atau yang mewakili, para pejabat struktural dan pegawai kantor imigrasi kelas 2 TPI Dumai yang saya banggakan. Berburu padang dilarang, bertemu rusa hitam belangnya. Selagi waktu masih panjang, saya akan sampaikan sepatah dua kata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, bisa berkumpul pada pagi hari ini di aula kantor imigrasi kelas 2 TPI Dumai. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya perkenalkan diri. Tadi Pak Ibu MC sudah menyampaikan, nama saya Muhammad Andrianto. Saya kebetulan sebagai Kepala Divisi Imigrasi Riau. Mohon bisa dicatat nomor handphone saya 08131 072 1243. Ya, saya harapkan ada informasi terkait pelayanan kantor imigrasi Dumai yang kurang baik atau kurang memuaskan, kalau sampaikan saya, baik dari sisi pelayanan pemberian paspor maupun dalam penegakan hukum keimigrasian. Sebagaimana kita ketahui, tugas pengawasan yang merupakan salah satu fungsi keimigrasian, maka kami Direktorat Keimigrasian meningkatkan kinerja untuk memudahkan petugas di lapangan dan pihak-pihak atau stakeholder terkait baik individu maupun kelompok atau organisasi atau perusahaan atau penginapan dengan meluncurkan sebuah aplikasi pengawasan orang asing, yaitu Aqua versi 2. Aplikasi ini sebenarnya sudah ada sejak 2017, yaitu Aqua versi 1. Namun seiring dengan perkembangan, maka muncullah Aqua versi 2 yang nanti akan dijelaskan dalam paparan hari ini. Selain itu, saya harapkan dengan adanya aplikasi ini akan lebih memudahkan kita dalam pertukaran informasi, sehingga membantu dalam pengawasan orang asing di wilayah kita, yaitu Kota Dumai. Jadi beberapa minggu yang lalu kami divisi imigrasi bekerja sama tim Lanal Dumai. Terima kasih Pak dari Lanal, kita bekerjasama. Kebetulan kita enggak gabungan anti moral, tapi kita intelijen. Kita mengunjungi pulau-pulau yang apa ya, seksi kedengarannya, yaitu Pulau Rupa, terus kita daerah kota, terus arah ke daerah Bagan. Kita juga akui bahwa perairan di Riau ini lalu lintas WNI, WNA, orang, barang dan lain-lain itu sangat banyak lah, sehingga kita juga kalau kami kerja sendiri mungkin tidak bisa, kita juga kerjasama dari Bapak dan Ibu, dari stakeholder dan dari penginapan, dan kami juga divisi juga, insya Allah kita akan melakukan proyek sosial juga. Ada warga negara Malaysia yang masuk ke Indonesia tanpa menggunakan dokumen resmi, dan kami juga apalagi ini kan di luar kecamatan, kami mohon informasi dari Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa, bila mana ada orang asing ini yang melakukan suatu pernikahan, tapi si laki ini tidak punya dokumen, tolong disampaikan ke kami, Pak, karena biar
berlanjut sampai dia punya anak-anak, susah kita memberikan suatu izin yang resmi. Apalagi Malaysia tidak terlalu sulit untuk kita memberikan izin yang resmi. Kalau ini niatnya baik, niatnya baik untuk melakukan suatu pernikahan sama warga Indonesia, tapi masuknya yang resmi, nanti kita luruskan supaya mereka bisa berkehidupan berumah tangga dengan baik. Dan saya harapkan di kegiatan Tripura ini Pak Kanil jangan hanya memaparkan aplikasi kita, tapi kita menggali informasi dan pertanyaan mungkin dari Bapak dari perhotelan atau Pak Camat atau Lurah yang masih bingung untuk gimana sih cara penanganan orang asing atau pelaporannya yang 24 jam ada atau tidak. Jadi saya harapkan dengan Tripura Kecamatan ini bukan paparan tentang aplikasi Aqua, tapi kita saling bertukar informasi. Tujuannya apa? Untuk menjaga stabilitas keamanan di Kota Dumai, khususnya di kecamatan yang ada di Kota Dumai ini. Saya selaku Kepala Divisi Kriminalisasi Riau berharap Bapak dan Ibu sekalian dapat saling berkoordinasi dan membangun kerjasama dalam penguatan Tripura ini. Dan untuk pimpinan hotel yang ada di Kota Dumai, saya berpesan untuk memahami dan tidak melupakan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 72 dan Pasal 117. Dan kita berdoa bersama semoga di Dumai ini tidak adanya masuk imigran ilegal. Kita berdoa semoga hanya sampai wilayah Aceh aja dan sampai masuk di wilayah perairan Riau. Kalau sempat masuk ya sangat repot sekali. Kita berharap mudah dari Lanao, dari Aero yang kalau ada ikut bila mana ada menemukan ya segera kita berproses imigrasi. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang dan apabila ada salah kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya harapkan tadi saya bagikan nomor handphone bila mana Bapak dan Ibu ada pertanyaan, ada informasi yang mungkin Bapak dan Ibu sudah melaporkan di kantor imigrasi Dumai ini tidak ada slow respon, tolong menghubungi saya via WA, telepon boleh 24 jam untuk saya. Sebelum menutup, saya bagikan dahulu daun sirih dari penyehat, sisa tersisa hanya sebongkar. Ikuti kegiatan dengan semangat, semoga ilmunya menjadi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan ini pada hari Rabu, pada Kamis tanggal 8 Juli 2021, saya buka dengan harapan semoga kerjasama dan silaturahmi kita antara imigrasi dan stakeholder yang lain bisa terjalin dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto formal ya, 1, 2, 3. Oke, pose kedua, tangan kanan di kepal, lihat ke kamera, kita ambil fotonya. Oke, lihat ke kamera, 1, 2, 3. Yang terakhir pose bebas Bapak Ibu, silakan. Lihat ke kamera, Salamio, 1, 2. Terima kasih Tripura. Selanjutnya kita masuk acara inti yang akan dibawakan oleh moderator. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang terucap. Selanjutnya kita akan masuk ke acara diskusi, pemaparan materi dan sharing informasi terkait pengawasan orang asing di Kota Dumai ini. Kami nanti juga akan memberikan kesempatan
kesempatan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan informasi seputar keberadaan orang asing di Kota Dumai, atau pertanyaan seputar APOA ini sendiri, atau pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar keimigrasian juga boleh. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Suksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 DPI Dumai untuk selamat siang dan terima kasih kepada anggota Tripora tingkat kecamatan dan kepada seluruh stakeholder dalam ini, pihak hotel se-Kota Dumai. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk menyempatkan datang. Sebenarnya ini aplikasi kayaknya pihak hotel yang kayaknya lebih mengetahui aplikasi satu dan ada yang dikasih APOA ini sebenarnya di 2017 sudah ada, sudah kita sosialisasikan ke hotel-hotel juga, mungkin Grand Zurich, Citytel, terus Komala, dan semua udah ini. Di Zurich juga kayaknya udah, walaupun baru tapi juga udah pakai. Cuman kita kan kemarin itu versi 1 ada kendala di pemakaian juga karena tidak mengakomodir kemudahan untuk anggota dalam hal ini imigrasi, tugas imigrasi dalam melakukan pengawasan di wilayahnya. Jadi tidak fleksibel jadi dia karena berbasis website saja itu. Jadi agak mengurangi fleksibilitas ini. Jadi APOA versi 2 ini dia lebih dititik beratkan ke kemudahan dengan QR code. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi mengetik lagi nih namanya, cukup mengetik beberapa bagian aja yang penting, yaitu limited dia lama dia stay di hotel atau penginapan atau di wilayah saudara-saudara sekalian itu berapa lama, itu aja. Jadi ketika ada tamu asing yang datang, kita kan ini imigrasi juga sudah mengupdate izin tinggal itu sekarang pakai masalah tidak ada QR code. Itu kita patut mencurigai, menduga bahwa ini bisa jadi masuk ilegal atau mungkin tidak ada izin keimigrasian. Yang cuman yang perlu diketahui juga, ini kejadian di Bali, dia itu ada QR code yang palsu. Nah, jadi nanti itu juga dapat diakomodir oleh aplikasi ini. Jadi ketika di scan barcode-nya nanti muncul tuh bahwa ini invalid data. Nah, itu bisa langsung koordinasi dengan kita. Gitu. Next, di materi juga ada yang terbaru sih surat edaran dirjen kami tentang pemberian visa izin tinggal di adaptasi new normalnya. Itu kebiasaan baru kita. Next. Nah, maksud tujuan dibuatnya aplikasi APOA versi 2 ini ya, ini salah satunya. Kita buat itu dimaksudkan untuk mempermudah petugas. Tapi juga kita harapkan aplikasi ini dapat membantu stakeholder dan pihak-pihak terkait yang mau ikut melaporkan keberadaan orang asing. Individu juga bisa. Anggota Tripora itu hitungannya juga individu. Jadi dia harus mendaftarkan diri dengan menggunakan NIK, itu kalau individu. Tapi kalau pihak hotel, penginapan, perusahaan itu harus mendaftarkan diri dulu dengan email dan nama yang in charge, yang bertanggung jawab, mungkin bisa disebut 1 orang. Sebenarnya sih pihak hotel sudah ada email, beberapa hotel sudah ada yang mendaftarkan diri. Kalau misalnya lupa password atau emailnya bisa tanyakan ke kita. Kita sudah bisa melihat, bisa mereset lagi passwordnya. Next, tujuannya ya ini, tujuan dari aplikasi mengawasi keberadaan orang asing di wilayah kita. Terus apa sih APOA itu? Ya APOA itu ya sesuai kepanjangannya, aplikasi pengawasan orang asing. Jadi aplikasi ini dipersiapkan untuk mengawasi keberadaan orang asing di wilayah kita. Nah, seperti yang disampaikan kepala divisi kami, permasalahan yang banyak terjadi itu perkawinan campuran itu yang agak rumit. Kita juga mau menindak tegas juga, kasihan juga nih sama misalnya mereka belum punya anak lah, istrinya atau apa kan,
Jadi kita hanya bisa membantu meluruskan apa yang harus diberikan agar izin dia benar. Next. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mobile version. Jadi Bapak Ibu ini paling fleksibel nih, tapi masih berjalan di platform Android. Jadi kalau iPhone masih belum bisa ya, maaf, iPhone masih dalam penjajakan sih, cuman kita mendahulukan Android. Jadi di App Store Bapak Ibu tinggal klik aja pencarian orang asing, aplikasi pencarian orang asing, pelaporan orang asing. Nah, nanti keluar tuh pelaporan orang asing, imigrasi. Nah, nanti tinggal di download tuh Bapak Ibu sekalian, tinggal di download. Jadi fleksibel. Jadi Bapak Ibu makanya HP itu akun itu nanti siapa yang bertanggung jawab di penerimaan tamu, khususnya di hotel atau apa, atau di perusahaan, tinggal di scan aja tuh barcode-nya. Nah, barcode-nya itu coba di-scan barcode. Nah, barcode-nya kayak gini nih Bapak Ibu, jangan salah scan. Kalau yang invoice yang kayak di tas yang dia bawa kertas itu, kadang ada yang bisa ter-scan, ada yang tidak. Bukan berarti itu palsu, karena kalau yang untuk di tas itu dia masih sinkronisasi data izin tinggalnya. Jadi kadang ada yang masih nyangkut invoice-nya, jadi kadang tidak ter-scan, tidak terdetek ya. Tapi kalau misalkan yang gambar seperti ini, seperti itu, seperti yang ini sama ini udah yang baru nih. Ini dia sekarang pokoknya masuk harus ada ini. Kalau nggak ada ini, ya itu tadi mungkin dia ilegal masuknya. Nah, inilah yang di-scan oleh Bapak Ibu, karena ini langsung dari permintaan dia sebelum masuk Indonesia. Dia ini diberikan di tempat pemeriksaan imigrasi yang ditunjuk, masih beberapa yang dibuka untuk warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Jadi ini barcode seperti ini yang di-scan. Jadi jangan salah scan, nanti scan-nya yang kertas itu. Kadang kalau yang kertas biasanya yang punya tas, izin tinggal terbatas atau hitam, itu kadang masih belum masuk. Jadi yang di-scan ini aja gitu. Kalau hitam sih dia ada kartu itunya, kartu yang terbarunya juga. Nah, ini jenis layanan yang ada di aplikasi. Nah, jenis layanan itu ada 6 poin. Yang pertama registrasi pelapor. Nah, ini untuk yang belum punya akun aja. Kalau yang individu itu nanti ada bedanya tuh sama yang perusahaan atau instansi. Jadi kalau yang individu dia harus memasukkan NIK, nomor induk kependudukan dengan benar. Karena di aplikasi ini coba mundur belakang. Nah, karena di aplikasi ini, aplikasi Aqua versi 2 itu platformnya itu udah ada integrasi aplikasi yang mengintegrasikan pengecekan nomor induk kependudukan di adminduk namanya. Nah, di situ di aplikasi itu mengecek. Kalau misalkan dia masukkan NIK yang salah, itu nggak akan bisa registrasi, nggak akan ini, karena dicek di situ keaslian dari pelapornya untuk meminimalisir ada laporan yang mengada-ngada. Jadi kita bisa memblacklist orang itu kalau misalnya itu ternyata cuma hoax atau apa, nah, itu bisa kita blacklist orang. Di aplikasi itu jadi semua udah terangkum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya di hotel khususnya di penginapan, kalau hotel besar mungkin agak jarang. Kalau yang kayak overstay atau yang check out mungkin mau menuju situ kan biasanya dia dari penginapan kecil. Jadi kalau misalkan Ibu ketika scan terus dia DPO apa enggak nih, pencarian orang apa enggak, itu muncul nanti. Karena di situ ada aplikasi cekalannya juga, pengecekan cekal, pengecekan warning sistem di situ ada. Jadi mudah-mudahan mempermudah. Tapi kelebihan lagi dari aplikasi ini juga bisa diaplikasikan di website. Jadi dia dua platform itu bisa, dari mobile phone, dari website itu bisa. Kami berharapnya sih dari mobile phone ya semua pada bisa pakai, karena dimanapun Anda berada, Anda melihat orang asing, kegiatan yang mencurigakan bisa langsung melakukan di situ. Gitu. Memang nanti mungkin
agensinya atau apa. Tapi kita harapkan yang individu, khususnya perangkat desa, RT RW, camat, lurah, itu bisa memberikan informasi. Jadi biar fleksibel, tinggal scan aja terus muncul tuh nanti data-data orangnya. Tapi kalau dia nggak punya paspor misalnya, yang individu misalnya melihat agenda dari orang asing itu laporkan aja, itu dilewat, skip aja, scan barcode-nya, diisi aja temuannya, kirim ke kita. Nanti admin kita di sini akan mengecek yang masuk, laporan yang masuk, langsung kita tindak lanjut. Nah ini kewajiban dan sanksi yang tadi disampaikan oleh kepala divisi kita, bahwa ini yang harus diketahui pihak hotel Sekota Dua ini ya. Jadi bukan hanya hotel sih, perusahaan juga. Jadi kenapa nih kok kami ketika mungkin ada beberapa yang sudah mengalami ya, yang mungkin ada permasalahan sama orang asing, kok kami juga dipanggil nih buat diperiksa. Ya ini, jadi itu mungkin tahun-tahun dulu itu mungkin memang dari kita juga sosialisasi ke bawahnya mungkin nggak seperti sekarang yang harus selalu disosialisasikan. Nah inilah yang ada di undang-undang kita. Dari undang-undang sebelumnya juga ada, ini undang-undang nomor 6 2011 yang saat ini kita terapkan, yaitu kewajiban dari saya akan kepada stakeholder, dalam hal ini perusahaan atau penginapan ataupun rumah yang dijadikan tempat menginap orang asing. Itu berhak, kita petugas imigrasi berhak menanyakan. Begitu pula dengan anggota Tipora nih. Anggota Tipora kan itu kan ada SK-nya juga. Dia juga berhak, tapi sebelum menindaklanjuti juga harus koordinasi dengan kita penggunaan SK tersebut gitu. Jadi harus inilah kewajiban dari stakeholder ya. Jadi jangan saya nggak mau ngasih nih, imigrasi juga nanyanya aneh-aneh. Enggak, kita nggak aneh-aneh. Kita menanyakan itu mungkin ada unsur yang harus kita tidak publikasikan ke perusahaan atau penginapan itu gitu. Terus sanksinya apa? Sanksinya di pasal 117 itu. Sanksinya ya seperti yang Bapak Ibu lihat, apabila tidak memberikan data orang asing yang menginap di tempat Bapak Ibu sekalian, misalkan yang penginapan atau perusahaan atau rumah, ya kita harus kenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda. Jadi mudah-mudahan ini jadi perhatian juga. Kita sebenarnya tidak mau menerapkan ini sih, tidak mau menerapkan ini. Biasanya itu kita memberikan teguran. Biasanya teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga. Tapi kalau memang sudah teguran ketiga masih begitu juga ya kita tidak. Biasanya seperti itu. Nah, palingan beberapa hal yang terkait aplikasi yang saat ini berjalan itu saya harap Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengaplikasikannya di sini. Kalau misalkan bingung ya di sini aja diaplikasikan. Kalau misalnya bingung nanti kita bantu. Jadi mendaftarkan diri atau apa, tapi bisa juga dicoba di masing-masing aja. Kita fleksibel aja, nanti kalaupun bingung ya nomor kontak. Nah kalau misalnya yang bingung, ini nomor saya. Ini nomor saya. Jadi bingung atau apa, WA aja. Ini juga 24 jam, cuman kadang slow respon ya, karena mungkin aktivitas juga. Jadi ini nomor saya 24 jam. Kalau ada bingung di pemakaian aplikasi, mungkin Bapak Ibu malu menanyakannya di sini, atau sebenarnya sih sudah ada di materi yang dipaparkan, sudah ada. Terus di App Store nanti searching aja aplikasinya tuh ada. Nanti tinggal ini aja dicoba aja di
dicoba. Oke Bapak Ibu ya, saya kira itu aja yang mau saya sampaikan. Saya kembali kepada sesi diskusi. Selain itu boleh juga sharing informasi terkait keberadaan orang asing yang ada di Kota Dumai ini. Untuk sesi pertama saya buka 2 buah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh diajukan tangannya dan tolong diperkenalkan nama serta asal instansinya. Ya, baik. Saya persilakan Bapak Ibu. Silakan. Saya dari kantor camat Dumai Kota, termasuk dalam pengawasan keseluruhan yang berada di Kecamatan Dumai Kota, di mana dalam permasalahan ini sering kami jumpai hanya kedudukan orang asing ini ya dalam kegiatan keagamaan memberikan ceramah ataupun pencerahan di rumah ibadah. Jadi dalam hal ini kami mohon pertanyakan, kalau misalnya pihak orang asing tadi memberikan ceramah di rumah ibadah, ini memang ada izinnya atau bagaimana? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih Bapak Zahri atas pertanyaan. Saya ulangi Bapak, pertanyaannya adalah terkait keberadaan orang asing dengan tujuan ceramah agama ya Bapak ya di rumah ibadah. Pak Zahri dari kantor camat mana Pak izin? Dumai Kota ya. Dumai Kota ya. Baik Bapak Zahri, ya ini pertanyaan yang kemarin juga sempat ditanyakan nih sama di Bumi Ayu juga tuh, di Bumi Ayu kan banyak juga tuh yang jemaah tabligh dari Pakistan sama dari Bangladesh juga. Nah, jadi Pak Jari, jadi izin masuk mereka itu sudah benar untuk rohaniawan izinnya. Nah, kalau sekarang itu ini lebih mudah lagi karena kan kita sudah membatasi mobilitas orang asing masuk ke Indonesia. Izinnya itu harus benar. Kalau tidak benar, tidak akan diberikan izin. Kalau dulu itu yang harus kita awasi adalah izin visa dia dengan melihat paspornya. Karena dia tuh ada yang menggunakan izin kunjungan saja. Izin kunjungan itu tidak boleh dipergunakan untuk ceramah agama. Di mimbar itu tidak boleh. Tapi kalau dia menggunakan media misalnya masjid atau gereja atau tempat ibadah lainnya, tapi di luar tidak di mimbar, misalkan kayak ceramah-ceramah biasa, perkumpulan itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sampai naik ke mimbar memberikan ceramah itu tidak boleh. Izin kunjungan ya Pak Jadi. Nah kalau sekarang itu karena pandemi ini juga itu menolong juga, jadi kita pengawasan sebenarnya tidak terlalu capek ya untuk membuktikan bahwa izin itu salah atau benar atau tidak sesuai atau tidak. Nah sekarang untuk yang sekarang itu sudah harus seleksi dari pengajuan visanya, yaitu pengajuan online itu. Biasanya sponsor itu harus memberikan data dukung keperluan izinnya untuk apa. Lalu untuk yang semacam ini sekarang dari aplikasi ini juga terakomodir Pak Zahri. Versi 2 ini ya Bapak Ibu sekalian, versi 2 ini jadi seperti tadi yang saya bilang, kalau ada orang asing yang misalnya ya dalam hal ini misalnya contoh kasusnya ceramah misalnya, kita tinggal minta baik-baiknya sponsornya, paspornya mana, di scan aja Pak Zahri, scan aja barcode-nya pakai Android ini, nanti muncul data warga negara apa, namanya siapa, tanggal lahirnya siapa, visanya masih berlaku apa tidak, terus izinnya dia apa. Nah itu di situ. Jadi aplikasi ini juga mengakomodir itu. Jadi seperti itu Pak Zahri. Jadi kalau dulu memang kita harus pembuktian visanya. Kalau dia izin kunjungan itu tidak boleh Pak Zahri. Dia harus izin rohaniawan. Itu biasa B211. Nah cuman ya itu kita yang ngerti, cuman dia itu izin diperuntukkan untuk rohaniawan, budaya, pertukaran ilmu, dalam ini pendidikan gitu. Jadi ada izin-izinnya Pak Zahri, memang ada izinnya. Udah cukup dengan Pak Zahri?
Oke, terima kasih Pak Dono. Jadi bisa kita tarik informasi dari Pak Dono tadi bahwasannya ketika orang asing mengajukan permohonan visa untuk berada di wilayah Indonesia khususnya Kota Dumai ini, mereka akan mengajukan alasan tujuannya untuk apa ada di Dumai ini, apakah untuk hanya kunjungan keluarga, apakah hanya untuk bertemu dengan suami atau istrinya, atau seperti tadi dalam rangka memberi ceramah atau rohaniawan. Apalagi setelah pandemi ini ya Pak ya, pengajuan visa itu lebih ketat lagi Bapak Ibu. Jadi kalau dulu pengajuan visa bisa visa on arrival namanya, ketika dia datang bisa langsung mengajukan visa untuk masuk ke Indonesia. Tapi untuk saat ini pengajuan visa itu harus diajukan secara online dulu. Jadi mereka jelas-jelas ditanyai kegunaan atau tujuannya untuk datang ke Indonesia itu apa. Kalau memang dia mau menjadi rohaniawan harus disampaikan sebagai rohaniawan. Tapi kalau untuk kunjungan biasa bertemu dengan keluarga dilakukan untuk ceramah itu berarti tidak bisa. Langsung dilaporkan dengan aplikasi Papua tadi. Ya Bapak Ibu? Tambahan dikit. Oke boleh. Iya. Jadi Pak Zari jadi tambahan lagi. Jadi kalau misalkan Pak Zari juga misalnya terkendala di jaringan atau apa, tanyakan sponsornya. Pokoknya sponsornya nih Pak Zari. Mereka tuh datang ke Indonesia harus ada sponsor dan harus ada penjamin. Jadi kalau misalkan Pak Zari nanti menemukan misalkan tanyakan sponsor baik-baik sama penjaminnya, ada laporan dari imigrasi atau tidak, karena mereka harus lapor juga ke imigrasi setempat, imigrasi di wilayah itu. Dalam hal ini misalnya di Dumai, ya imigrasi Dumai, Pekanbaru, imigrasi Pekanbaru, bahkan imigrasi Batam. Itu harus ada suratnya dulu. Nah itu tugasnya terus Pak Zari selaku camat. Nah itu berkoordinasi juga dengan Kemenag dan BIN kalau bisa punya nomornya. Takutnya apa yang disampaikan itu materinya menyimpang. Nah itu aja. Jadi kalau di kejaksaan itu ada seperti Tipora juga, tapi mengawasi itu tuh materi apa penyampaian penyimpangan agama itu. Jadi itu harus hati-hati untuk camat, lurah. Kalau ada orang asing yang melakukan misi agama, nah itu yang dipantau untuk misi agamanya juga. Bukan hanya izin imigrasi, nanti yang disampaikan menyimpang bahwa ada timbul pemberontakan ini nanti. Terima kasih. Kerjanya agak lebih banyak ya Pak ya, selain harus dipantau isi ceramahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Oke, yang saya tanyakan, orang asing ini kan dari perusahaan ada menginap di hotel atau di penginapan seperti yang diterangkan tadi. Maksud tadi yang saya dari kelurahan, kalau secara pribadi orang asing tolong laporkan domisili dia di kelurahan yang bagi penginapan atau dari perusahaan. Selama ini ada perusahaan yang melapor, ada yang tidak. Nanti kan terjadi apa-apa kan kelurahan juga yang bertanggung dari hotel yang di mana dia nginap. Saya minta tolong orang hotel atau perusahaan tolong lapor domisili orang asing yang nginap pada tempat dia menginap. Itu saja Mas. Maksudnya gini Pak, sebenarnya usul ya Bu Yeni ya, usul terkait bagaimana pelaksanaan pengawasan orang asing ini usaha menginap di penginapan atau perusahaan, informasi tidak sampai ke kelurahan. Jadi usul dari Ibu tadi, gimana kalau dari perusahaan dan dari penginapan sendiri memberikan informasi ke kelurahan supaya bisa dipantau juga keberadaannya, gitu ya Bu ya? Oke, silakan. Ibu Yeni dari Kelurahan Teluk Binjai Bapak. Ibu Yeni ya, Ibu Yeni. Iya. Ya Bu, ini sudah saya tulis di sini juga catatan. Karena gini Bu, mengontrak rumah, terus tidak lapor dengan RT RW, dengan lurah, dengan camat. Nah itu yang harus kita tindak. Itu Bapak Ibu berat. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan, aduh masih ragu nih, aduh gimana ya, koordinasikan ke kita. Kita bantu pendampingan Ibu untuk menyampaikan ke perusahaan. Karena perusahaan itu mohon maaf tidak bisa dikeluarkan di sini siapa, karena itu termasuk salah satu, padahal yang kita sayangkan itu salah satu perusahaan besar juga, salah satu perusahaan besar yang mengambil remis, tapi dari pimpinan kita ngasih teguran pertama, teguran malah tidak kita beri teguran ketiga lagi, kita bilang teguran kedua sampai teguran kedua sudah kita proses hukum. Jadi gitu. Jadi kita tidak mau mereka itu
membuat was-was dari perangkat desa itu, perangkat di situ lah, lurah, RT, RW, camat. Jadi memang usulan ibu ini dan masukan ibu ini akan kita catat, akan kita sampaikan. Teluk Ijai ya, Teluk Ijai itu nanti biar kita sortir lagi perusahaan di situ atau apa. Dan memang kita tidak mau terulang lagi seperti itu, karena kemarin itu kita agak kesalnya kan karena jadi resah masyarakat di Mundang itu, di salah satu daerah Mundang itu. Jadi ya otomatis ya kita panggil ya perusahaannya, baru dilaporkan, baru mau dilaporkan. Ya kita buat pakai materai lah, dia tidak mengulangi lagi kegiatan seperti itu, gitu. Dengan ketegasan yang bisa kita lakukan seperti itu. Iya, perusahaan mungkin apa? Oke, terima kasih Bapak Dono dan terima kasih Bu Yeni atas masukan yang diberikan kepada kami. Ini juga menjadi evaluasi untuk kita ya Pak Dono ya, untuk lebih memperketat lagi informasi ke bagian perusahaan atau bagian perhotelan untuk dapat memberikan informasi kepada kelurahan atau instansi setempat yang berhubungan dengannya gitu ya. Oke, sesi pertama sudah berakhir untuk diskusi dan tanya jawab. Saya buka sesi kedua dengan dua pertanyaan kembali. Silakan Bapak Ibu. Gak cuma pertanyaan soal pola, tadi boleh dikasih masukan, boleh pertanyaan, boleh, tapi yang terkait keimigrasian ya, kalau di luar itu bingung kita nanti jawabnya. Kalau di luar itu kita tampung juga, kita bisa cuma nampung aja ya Pak, kalau jawabnya belum benar gitu. Ya, kita bisa koordinasikan dengan instansi yang lebih bisa menjawabnya, itu juga bisa. Jadi kita kan tim Bora ini gabungan juga, jadi Bapak Ibu tanyakan aja, nanti yang memang tidak bisa terjawab kita tampung dulu dan kita nanti jawab secara personal juga bisa. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang dari perhotelan, boleh mungkin ada keluh kesah? Ya nih yang dari hotel nih. Kalau masalah orang asing hotelnya kita nggak bisa bantu ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya hotel nih, ini anggota tim orang juga di sini. Jadi bukan hanya hotel, jadi penginapan. Nah ini nanti lurah camat ini kalau ada yang kayak di Mundang itu kan rumah warga. Mungkin dia tidak tahu undang-undang imigrasi. Nah itu nanti ditunjukin aja undang-undang keimigrasian pasal 72 dan 117. Jadi kalau tidak melaporkan ya, tapi kita tidak mau menindaklanjuti seperti yang di pasal itu. Kita menerapkan teguran 1 sampai teguran 3 gitu ya. Disosialisasikan aja. Saya Irfan dari Hotel. Ada beberapa pertanyaan saya yang akan saya ajukan ke pihak imigrasi terkait jika tamu ada pesan kamar di hotel, anggaplah dia melalui online travel agent, seperti misalnya tamu lokal, terus 2 kamar dengan nama orang Indonesia, ternyata perlu dimintai paspor juga untuk anaknya dan suami atau keluarga yang dibawa seperti ada neneknya dan ayahnya. Terima kasih Pak. Oke, berarti pertanyaan ini terkait poin campuran Pak Dono ya. Jadi ada pemesan hotel dengan aplikasi Traveloka, dalam hal ini kita sebutkan ya Pak ya. Pemesannya 2 atas nama orang Indonesia, tapi ketika datangnya orang asing dari Indonesia juga nih. Gimana Pak penanganannya? Silakan Pak Dono. Ini Pak Irfan ya dari Dusuri. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti itu, memang kita dari pihak hotel kan juga menjaga kenyamanan dari yang mau menginap, orang yang menginap. Jadi sebenarnya dengan penjelasan yang baik dari pihak hotel ke orang yang mau menginap, dalam hari ini pengunjung. Nah itu saya rasa ketika penjelasan kita bukan masuk asal lagi, ada dasarnya, yaitu undang-undang keimigrasian pasal yang di depan ini, pasal 72. Itu kita berhak menanyakan Pak Irfan. Kita berhak menanyakan keperluannya untuk apa, untuk apabila ada pengecekan dari pihak imigrasi. Gak apa-apa, itu gak apa-apa. Itu berhak ditanyakan oleh pihak hotel dan penginapannya. Tolong
mengingat. Terus apabila menginap, misalkan dia menggunakan nama orang Indonesia untuk booking, terus tiba-tiba yang masuk memang Indonesia dulu nih, tiba-tiba menyusul orang asing, itu juga berhak kita laporkan saja, nggak apa-apa. Nanti kita yang datang ke hotel, atau mungkin juga pihak hotel sebenarnya bisa juga menanyakan ketika ibu mau izin ini keluarganya atau apa, ikut menginap apa tidak. Kalau tidak ikut menginap, ya tidak perlu diminta paspornya. Tapi kalau ikut menginap, mintakan saja. Karena itu juga menjaga pihak hotel dari, misalkan bukan hanya imigrasi yang menanyakan, misalkan saja dari instansi terkait. Dalam hal ini misalnya dari kepolisian, dari BIN, dari BAIS. Nah, tiba-tiba nanya, bingung deh jawabnya. Yang jelas pokoknya Pak Irfan, kita pihak perusahaan, pihak hotel itu berhak menanyakan dan meminta untuk diambil data orang itu, dalam hal ini paspor ya, dalam ini paspor. Apalagi sekarang juga kalaupun orang itu diminta baik-baik, saya rasa mereka juga memberikan itu, saya rasa ya. Karena kalau nggak memberikan, kita patut curiga tuh. Jadi Pak Irfan dan kawan-kawan pihak hotel dan penginapan berhak memberitahukan ke kita. Gitu. Ini ada orang asing yang tidak mau memberikan, Pak. Gimana nih Pak? Gitu. Jadi pada kesempatan pertama Pak Irfan bisa memberitahukan kepada kita. Oke Pak Irfan ya, terima kasih ya. Iya, terima kasih Pak Dono. Jadi kesimpulannya boleh Pak. Pokoknya begitu orang asing itu datang dan menginap di hotel Bapak bekerja, langsung minta datanya, itu wajib. Mau atas nama orang Indonesia, atas nama penjaminnya, asalkan itu orang asing memang benar menginap di hotel yang Bapak bekerja, langsung mintai datanya. Tambah. Oh, tambahan juga boleh Pak. Makanya kita dari 2020 tuh udah bilang ke pihak perusahaan juga Pak Irfan. Jadi kalau membookingkan orang asing, kalau bisa jangan pakai nama orang Indonesia. Kalau mau pakai orang Indonesia, tetap kasih data orang asing itu ke pihak hotel. Kalau sampai itu terjadi, ya kita berhak memanggil dia, pihak perusahaan, khususnya pihak perusahaan. Jadi udah kita tegaskan itu. Karena kita nggak mau pihak hotel yang disusahkan juga gitu. Jadi pihak hotel jadi serba salah kan, karena selain harus memberikan pelayanan terima ke rekanan segala macam, kan nggak mungkin harus menyusahkan juga gitu. Cuman ya kita juga membantu seperti itu. Kita sudah fokus pihak perusahaan khususnya, baru pihak perusahaan bukan individu, baru pihak perusahaan untuk memberikan data orang asing yang akan menginap di hotel itu, bukan bagian keuangannya yang namanya di situ aja, atau bagian humasnya yang namanya tertera di hotel itu. Nah gitu. Jadi kalau sampai kedapatan tidak melaporkan, ya kita panggil lagi itu pihak perusahaan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Putra, Kasih Rakit, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota. Langsung saja Pak, yang ingin saya tanyakan ini mengenai pernikahan campuran. Jika seorang WNI menikah dengan pria WNA negara asing dan mereka memutuskan untuk menetap di Indonesia, terus kami di pihak kelurahan yang harus kami siapkan untuk prosedur apa itu Pak, gimana Pak? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Mohon dijelaskan Pak Dono terkait perkawinan campuran, apa yang perlu dilengkapi? Percaya itu kan perkawinan campuran di situ pasti entah itu suaminya atau istrinya itu pasti warga negara asing. Nah, yang dilakukan oleh perangkat desa, misalkan dia kan stay di wilayah saudara ya, Bapak Ibu sekalian, lurah camat atau RT RW. Nah itu tidak perlu berasa kusut atau takut atau ragu, jangan kita datangin baik-baik Pak Irfan. Terus yang jelas pokoknya
Izinnya dia itu adalah izin penyatuan keluarga namanya. Itu 317 kodenya. Nah, nanti kalau misalnya Pak atau RT RW atau lurah yang di mana saja nih, di sini lah. Visanya itu kodenya 317. Penyatuan keluarga. Apabila dia mengakui suaminya atau istrinya tapi tidak ada izin itu yang harus dilakukan. Karena berarti ya sama aja kayak, mohon maaf ya, sama aja kita bilang dia kumpul kebo kan gitu. Maksudnya tidak ada penjelasan statusnya apa. Nah itu. Terus kalaupun sekarang itu Pak, jadi untuk mobilitas warga negara asing sekarang udah ditutup lagi. Kemarin udah dibuka untuk penyatuan keluarga, silakan boleh masuk pengajuan visa online. Itu sudah aman sponsornya. Nah jadi kalau perkawinan campuran itu ada warga negara asing yang mengakui bahwa dia suami atau istri, itu yang harus Pak tanyakan. Jadi mana paspornya biar saya cek dulu, cari visa itu. Kalau misalnya tidak ada, tanyakan lagi ke suami atau istrinya yang warga negara Indonesia, benar nggak dia suami kamu atau istri kamu, dengan buku nikah. Buku nikah itu nanti baru Pak Afan bisa koordinasikan dengan Kemenak ya, Kemenak atau instansi terkait. Kalau tidak, ya udah Pak Afan jangan takut, jangan ragu, berhak bukan mengusir ya istilahnya, melaporkan hal itu, terus ya dia harus membuktikan kebenaran itu 1 kali 24 jam. Karena kan seperti yang di desa-desa kita ya, di tempat-tempat kita 1 kali 24 jam lo harus lapor. Kalau dia nggak lapor, nggak membuktikan kejelasan dia, Pak Afan selaku perangkat tamtib ini harus berhak menindak dengan koordinasi kita, boleh kita turun juga boleh gitu. Jadi kode itulah yang harus dipastikan untuk perkawinan campuran. Jadi dilihat, cek berhak kok, kita berhak nanya. Orang kita kan perangkat desa itu kan perpanjangan tangan dari kepolisian, dari penegak hukum untuk mengamankan wilayah sekitar. Nah, gitu. Saya rasa itu ada, mungkin ada yang berhak Pak yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan informasi lainnya, boleh langsung menghubungi nomor Bapak Suwandono selaku Kasubsi Penindakan di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai. Tadi nomor teleponnya sudah di-share ya Pak ya. Kalau belum nih saya bacakan ulang Bapak Ibu nomor teleponnya dari Bapak Dono. 0821 7008 7687. Saya ulangi Bapak Ibu, 0821 7008 7687 ya. Nomor handphonenya aktif 24 jam ya Pak ya. 24 jam, jadi boleh. Tapi tanya soal keimigrasian ya Bapak Ibu. Kalau ditanya belum makan atau belum, jangan, udah ada istrinya, anaknya 3. Oke Bapak, kita tutup Bapak acaranya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara rapat tim pengawasan orang asing. Saya berikan kesimpulan dulu ya terkait acara kita hari ini. Kita sudah melaksanakan sosialisasi terkait aplikasi pelaporan orang asing versi 2. Versi 1 sudah dilaksanakan di tahun 2017 dan dalam saat ini masih belum diresmikan tapi masih digodok ya Pak ya. Dalam waktu dekat versi 2-nya akan dikeluarkan sesegera mungkin dengan fitur-fitur lebih baik ya. Iya, nanti kita berdua untuk mensosialisasikan ke Bapak Ibu. Jadi nanti untuk aplikasi Aqua versi 2 ini akan ada fitur-fitur yang sangat membantu Bapak Ibu. Selain fitur QR code, dapat juga diakses melalui mobile unit handphone Bapak Ibu. Tapi masih harus Android ya. Kalau yang iPhone kayaknya belum Bapak Ibu ya. Untuk saya punya Android Pak Jono. Jadi masih bisa akses ya Bapak Ibu ya. Selain untuk Android bisa juga diakses melalui web versionnya. Oke? Kita juga sudah disosialisasikan bagaimana cara penggunaannya. Kita juga sudah saling bertanya dan sharing informasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari Ibu Jenny tadi ya terkait keinginannya untuk diberikan informasi lebih lanjut dari bagian perusahaan ataupun penginapan tentang keberadaan orang asing di tempat mereka ya. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati atas kesediaannya untuk hadir di kantor imigrasi kelas 2 TPI Dumai. Kami juga memohon maaf atas kekurangan yang kami lakukan dari segi perkataan, penyajian materi atau keberadaan yang masih kurang berkenan
dan kurang menyenangkan Bapak Ibu siapa tahu ya. Kami mohon maaf. Semoga untuk kedepannya semakin terjalin kinerja atau kerjasama yang baik antara kami pihak imigrasi dengan Bapak Ibu selaku stakeholder kami. Akhir kata saya selaku MC ataupun moderator ya pada hari ini mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Yang tiga ya tangan di kepala Bapak Ibu. Ya semangat gitu, semangat di orangnya. Oke, kamera 1, 2, 3. Oke.